Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20, Dasar Bucin. Bahkan saat berpanas-panasan ria tadi dia sampai ditawari payung dan air mineral. Biasanya, boro-boro ditawari air mineral, mereka bahkan dibiarkan gosong di bawah teriknya matahari. Rasanya dia jadi kayak punya orang dalam karena mendadak diperlakukan istimewa. Kayana berencana untuk mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada sang senior. Berkat Adrian seluruh kegiatannya hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya iyalah, nggak ada yang berani ngelawan. Toh, Adrian ketua panitia acara ini. Kalau ada mulut maba yang mengadu ke bagian akademik, otomatis acara ini bakalan dibubarkan detik ini juga. Pantas saja para senior kampretnya tadi nggak ada yang berkutik. Mau nggak mau dia jadi sedikit baper. Diperlakukan sebaik ini plus love language-nya itu act of service. Apa nggak kelepek-kelepek dia? Dengan membawa nyali cap badaknya, Kayana melenggang santai menuju koridor utama. Terakhir kali Kayana lihat Adrian sedang berada di sana, membereskan perlengkapan acara. Bukannya Kayana nggak menyadari tatapan tajam yang mengarah kepadanya selama dia berjalan menuju koridor. Dia sih udah bodoh amat. Setelah berkeliling akhirnya Kayana menemukan Adrian yang tampak sedang berjalan santai menuju parkiran motor. "Mas," panggil Kayana dari kejauhan sembari mengejar Adrian yang berjalan dengan langkah lebarnya. Namun sepertinya sang senior tidak dengar dan masih melanjutkan langkahnya menuju parkiran. "Hoi, Mas," panggil Kayana, ngegas. Adrian tampak kaget dan relpeks menoleh ke belakang. Dia tertawa kecil saat melihat Kayana dengan langkah kecilnya berusaha menyamakan langkahnya dengan Adrian. Bukannya berjalan lebih pelan, Adrian malah sengaja mempercepat langkahnya. Mau nggak mau Kayana jadi berlari untuk menyamai langkahnya. "Buset, itu kaki atau apa? Kenceng banget," ujar Kayana ngos-ngosan setelah berhasil mencegat Adrian. "Kamu sih jalannya pelan banget, terus kaki kamu pendek," ejek Adrian lalu menyamakan langkahnya dengan Kayana. "Udah gak usah body shaming Mas. By the way, aku mau berterima kasih karena Mas sudah bela aku tadi." "Hehe, thank you ya, Mas," ucap Kayana secepat kilat, karena malu plus deg-degan. Sayangnya karena sudah terlanjur mengenakan helm, Adrian hanya mendengar akhirannya saja. "Ngomong apa sih, gadengnya?" protes Adrian. "Udah tadi, timpal Kayana." "Ulang lagi deh, pelan-pelan ngomongnya," pinta Adrian. "Makasih banyak," ucap Kayana dengan suara kecil nyaris berbisik. "Buat apa?" balas Adrian ikut-ikutan berbisik. "Karena udah bantuin aku tadi," jawab Kayana pelan sambil malu kucing membuat Adrian gemas sendiri. Sama-sama," balas Adrian santai. "Kenapa sampai nyamperin saya?" tanya Adrian penasaran. "Oh, itu," otomatis Kayana kagok. "Oh, kamu tadi mikirnya saya yang laporin kamu ke panitia yang lain?" tebak Adrian tepat sasaran. "Kok, dari muka kamu juga kelihatan," ujar Adrian. "Emang muka aku gimana?" tanya Kayana penasaran. "Kayak mau nonjok saya?" ucap Adrian dengan nada tak yakin. "Saya nggak setega itu kok, kamu juga sudah aman. Jangan bolos-bolos lagi ya ke depannya."
Ujar Adrian sambil menurunkan kaca helmnya. Iya, makasih banyak mas. Iya, sama-sama. Jawab Adrian tulus. Ada lagi? Tanya Adrian setelah menghidupkan mesin motornya. Enggak ada hehe. Kalau gitu, aku pamit dulu ya mas, dadah. Ujar Kayana sembari melambaikan tangannya seperti anak kecil, membuat Adrian gemas sendiri. Kayana pun berjalan menjauh dan Adrian masih memunggu dari belakang, memastikan wanita tersebut kembali ke gedung fakultasnya dengan aman. Duh, jauh banget lagi baliknya, keluh Kayana tanpa sadar menyuarakan isi hatinya. Naik, ujar Adrian tiba-tiba dengan motornya sudah berada di sebelah Kayana. Tapi aku pakai rok. Gak usah mas. Tolak Kayana halus. Bukannya Kayana pilih-pilih. Tapi motor Adrian ini bukan motor matic yang biasa Kayana kendarai. Seniornya ini membawa motor besar dengan dudukannya yang cukup tinggi. Kayana yakin 1000% dia akan gamang saat dibonceng dengan motor ini. Pakai jaket saya, ujar Adrian menyerahkan jaketnya pada Kayana. Terus, mas pakai apa? Tanya Kayana bingung. Gak apa-apa kok, malah saya lagi kepanasan. Jawab Adrian berkilah. Kayana pun akhirnya memasang jaket Adrian, dan benar saja rupanya jaket tersebut tampak kebesaran di badannya. Namun setidaknya jaket ini berhasil menutupi pahanya sampai bawah lutut. Kayana lalu menaiki motor tersebut dan duduk menyamping. Membuat Adrian menatap aneh posisi duduk Kayana yang cukup berani tersebut. Kamu pengen jatuh? Tanya Adrian tajam. Enggak. Jawab Kayana. Duduknya kayak biasa aja, gak usah yang aneh-aneh begitu. Titah Adrian lalu Kayana pun memperbaiki posisi duduknya menghadap depan. Jangan ngebut ya mas. Cicit Kayana pelan saat motor tersebut mulai melaju. Wah. Pekik Kayana tanpa sadar saat Adrian menambah kecepatan motornya, refleks Kayana langsung memeluk erat pinggang Adrian. Sorry, bisik Kayana. Mau gak mau Kayana memeluk pinggang Adrian erat, kalau gak mau pantat cantiknya mendarat sempurna di aspal. Sesampainya di gerbang depan kampus, Kayana langsung bersiap untuk turun. Dan sebenarnya dia memang berencana ingin meminta tumpangan sampai di sini saja. Karena jarak dari fakultasnya cukup jauh dengan halte busway yang terletak di gerbang depan kampus. Makasih mas. Ujar Kayana sembari menyerahkan helmnya pada Adrian. Kamu mau ngapain? Tanya Adrian dengan nada bingung. Turun, ujar Kayana ikutan bingung. Gak usah, kamu saya antar pulang. Ujar Adrian lalu menjalankan motornya menuju jalan raya. Jangan deh mas, rumah aku jauh banget loh. Tolak Kayana halus. Di mana emang? Tanya Adrian. Pondok Gede. Jawab Kayana mendekatkan wajahnya ke arah Adrian karena takut terjadi miskomunikasi. Seperti dia dan driver ojol alami setiap berangkat ke kampus. Deket kok. Ujar Adrian. Emang rumah mas di mana? Tanya Kayana balik. Bekasi Kota. Sahut Adrian asal. Bolak-balik Salemba Bekasi dong tiap hari. Suara Kayana terdengar sok. Iya. Musafir ya haha. Respon Kayana receh. Tapi searahlah ya. Lagian kita sama-sama Bekasi. Timpal Kayana dan Adrian pun hanya balas mengangguk. Sepanjang perjalanan mereka banyak bercerita mengenai hal-hal random.
Mulai dari hobi Kayana memelihara berbagai macam satwa sampai hobi ekstrim Adrian yaitu surfing. Mereka juga sempat membahas perkembangan politik dan perekonomian dunia yang dikuasai oleh elit global. Serta membahas beberapa teori konspirasi lainnya seperti bumi itu datar ataupun NASA. Yang tidak benar terbang keluar angkasa dan merekam semua kegiatan tersebut menggunakan green screen. Dilihat dari topik obrolannya yang bisa merambat kemana-mana, bisa disimpulkan bahwa mereka berdua sama-sama random, pantas saja nyambung. Thanks mas, ucap Kayana sembari menyerahkan helmnya pada Adrian. Oh iya, kamu punya line? Tanya Adrian. Oh, punya. Jawab Kayana lalu mengeluarkan ponselnya. Di-scan aja ya, ujar Kayana lalu mengarahkan kameranya ke ponsel Adrian. Done, ujar Kayana setelah menambahkan kontak Adrian. Saya balik dulu ya, pamit Adrian setelah menyimpan ponselnya. Oke deh, hati-hati ya mas balik ke Bekasinya, ujar Kayana riang sembari melambaikan tangannya. Adrian pun hanya mengangguk kalem lalu melajukan motornya. Yang tidak Kayana ketahui adalah bahwa sebenarnya Adrian tinggal di apartemen yang jaraknya nggak sampai 5 menit dari kampus mereka. Dan pada dasarnya memang Adrian saja yang bucin kuadrat sampai rela mengantar Kayana sejauh itu. Dasar bucin. Hari Sabtu merupakan hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Kayana. Setelah melaksanakan masa orientasi dan pengenalan kampus selama 5 hari berturut-turut. Akhirnya tiba sudah Kayana di penghujung acara. Pada acara penutupan ini diadakan berbagai expo serta booth stand pameran. Sejumlah unit kegiatan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk mempromosikan program yang dimilikinya. Dan sejauh ini Kayana masih belum tertarik untuk mengunjungi stand-stand tersebut. Karena ada stand lain yang lebih menarik perhatian Kayana, yaitu stand makanan. Dia nggak pernah bisa menolak kalau sudah disuguhi makanan. Bisa dibilang dia dan makanan emang punya hubungan yang rada intim. Sedari dulu Kayana memang doyan makan. Kalau sedih, makan, galau, makan, stres, makan, marah, makan. Nggak heran lagi kalau badannya semakin lama semakin mengembang kayak dikasih baking powder. Pipinya juga sudah tumpah saking gak bisanya ini nafsu manusiawi menghadapi makanan. Bawaannya dia langsung lemah, luluh, dan gak bisa menolak. Berasa kena pelet saking antengnya kalau sudah disuguhi makanan. Makan untuk hidup, no. Hidup untuk makan, yes. Kayana berjalan di tengah keramaian merasa bingung melihat beragamnya stand yang ada di sini. Dia jadi bingung ingin mengunjungi stand yang mana terlebih dahulu. Semuanya tampak menggoda, seolah-olah memanggil Kayana untuk mengunjungi mereka satu persatu. Dia sih mau saja, mau beli dari ujung ke ujung sikat aja. Tapi mana cukup duitnya, bisa dia jadi gelandangan seminggu ke depan kalau borong ini semua stand makanan. Mau nggak mau, dia jadi sedikit menyesal karena sudah berfoya-foya menghabiskan separuh hartanya. Dia kemakan investasi bodong, alhasil dia membeli skincare rekomendasi Lisa seabrek-abrek. Sewaktu mengecek sisa saldo ATM, barulah Kayana lemas sebadan-badan. Mau minta belanja sama Kiran, sudah jelas dia nggak berani. Belum sampai seminggu yang lalu ditransfernya, alhasil dia harus berhemat. Kalau nggak mau di akhir bulan berangkat kampusnya jalan kaki. Duh, kejam banget dunia. Di saat dia nggak punya apa-apa, semua yang Kayana idam-idamkan mendadak disuguhkan di depan matanya plus semuanya menggoda. Anget-anget,
crispy, gurih, gurih. Ah, bisa senewan dia lama-lama. Kayana akui dia sudah sedikit hilaf karena ikut-ikutan memborong produk kosmetik keluaran Korea. Yang katanya sedang hits dan digandrungi oleh banyak wanita seusianya. Dan tentu saja Lisa yang memiliki kemampuan persuasif tingkat tinggi langsung berhasil membujuk Kayana untuk membeli produk-produk dengan harga selangit tersebut. Dan bodohnya, dia malah tergoda dan ikut-ikutan memborong produk tersebut. Kemakan investasi bodong kan, ujung-ujungnya. Setelah beberapa menit, akhirnya Kayana memutuskan untuk mengunjungi stand dimsum terlebih dahulu. Karena cuaca yang sedikit mendung selepas hujan deras tadi malam. Enaknya memang makan yang anget-anget. Mau dimsum yang isian ayam sama udang ya, Kak? Ucap Kayana memesan makanannya. Dicampur dek, tanya penjual tersebut. Enggak Kak, masing-masing satu porsi ya, balas Kayana. Perutnya memang doyan begitu, satu nggak cukup. Dua, kekenyangan. Seharusnya dia punya partner makan dalam hidupnya. Oke, ditunggu sebentar ya. Sambil menunggu pesanannya siap, Kayana duduk di bangku yang sudah disediakan. Kayana mengecek ponselnya sebentar dan ternyata belum ada pesan masuk dari Adrian. Padahal Kayana berharap seniornya itu akan mengiriminya pesan setelah pertemuan mereka kemarin. Memang ya, cowok itu hobi banget bikin baper anak orang. Untuk apa minta kontak lainnya segala kalau ujung-ujungnya nggak dihubungi. Bikin anak gadis orang berharap tuh, dosa nggak sih? Gak mungkin dong Kayana duluan yang chat. Kalau kata ibunya jadi perempuan itu harus punya sifat malu-malu. Meskipun Kayana yakin bahwa persentase dari sifat malu-malunya nggak sampai 1%. Demi menjaga martabatnya Kayana terpaksa harus meredam keinginannya untuk menghubungi pria itu terlebih dahulu. Suka dimsum, celetuk Adrian yang tiba-tiba saja sudah duduk di depannya. Mengagetkan Kayana yang sedang menatap layar ponselnya sambil melamun. Kayana yang tadinya asyik memainkan ponselnya pun menoleh ke depan dengan kening berkerut. Mas, kok bisa ada di sini? Adrian tersenyum sedikit lalu mengacak pelan rambut Kayana. Emangnya saya gak boleh ada di sekitaran kampus? Balas Adrian ketus pura-pura tersinggung. Tuh kan, tangannya suka gak sopan. Seharusnya dia pasang banner, dilarang pegang-pegang kalau gak dikasih kepastian. Hehe, bukan gitu, jawab Kayana sembari terkekeh. Pipinya merona malu. Please deh, ini perasaannya suka gak kenal situasi kondisi. Dia gak boleh ketahuan, ngarep, gak boleh juga kelihatan, demen, sama ini orang. Dia kudu jaga image. Kayana segera mengganti topik pembicaraan untuk menghilangkan rasa gugupnya. Oh, iya, jaketnya masih aku laundry mas. Besok deh ya aku balikin. Tanya Kayana sedikit gak enak hati, sebenarnya jaket itu gak kotor sama sekali. Namun Kayana ingin mengembalikan jaket tersebut ke pemiliknya dalam kondisi seharum dan sebersih mungkin. Besok kan hari Minggu, kamu mau ketemuan sama saya di hari libur? Tanya Adrian bingung. Kayana menepuk jidatnya pelan saat tersadar bahwa besok hari libur. Itu maksudnya Senin, ujar Kayana mengklarifikasi. Tapi kalau mau ketemu besok gak apa-apa sih, ucapan Adrian membuat Kayana menatapnya dengan kening berkerut. Hah, maksudnya mas? Respon Kayana lemot. Jaketnya boleh kamu simpen aja dulu, ujar Adrian mengalihkan pembicaraan. Saya nggak terlalu butuh jaket itu. But it's your, emang ibunya mas gak marah kalau tiba-tiba jaket mas hilang?
Tanya Kayana aneh, karena seniornya itu tampak sangat santai perihal jaketnya. Beda cerita kalau ibunya, perkara hilang Tupperware sebiji diungkit-ungkit terus sampai sekarang. Alhasil dia dihantui rasa bersalah, bahkan dia sudah nggak mau memakai itu produk. Takut nggak bisa jaga barang, dan kalau hilang dia bisa terancam dicoret dari Kek. Enggak kok, santai, balas Adrian sembari tersenyum tipis. Diam-diam Kayana menahan nafas saat melihat senyuman Adrian barusan. Bukannya gimana, tapi disuguhi pemandangan blasteran surga ini wanita normal mana yang bisa menolak? Dek, dimsumnya sudah siap, ujar penjual tersebut dan Kayana pun segera bangkit untuk membayar pesanannya. Oh, untuk pembayarannya cuma bisa pakai kartu ya dek, saldonya diisi dulu pakai uang tunai. Silahkan diurus ya di bagian informasi. Jelas penjual tersebut membuat Kayana terkejut. Loh iya ya, maaf banget ya kak, sebentar saya urus. Ucap Kayana lalu buru-buru berjalan meninggalkan stand tersebut. Baru beberapa langkah Kayana berjalan, Adrian sudah mencegat tangannya terlebih dahulu. Pakai kartu saya aja, saya udah isi saldonya barusan. Ujar Adrian sembari menyerahkan kartunya ke tangan Kayana. Nggak usah mas, biar aku urus aja. Tolak Kayana halus, dia tidak ingin merepotkan lebih banyak lagi. Kamu nggak lihat antrian di bagian informasi panjang banget, dimsum kamu keburu dingin selagi menunggu kartunya beres. Jelas Adrian, Kayana nggak bisa menolak. Karena kebetulan perutnya memang sudah lapar maksimal. Tadi malam Kayana sengaja diet sebentar karena ternyata angka di timbangannya melonjak drastis. Setelah memakan soto padang buatan ibunya yang enak pol itu, melihat banyaknya jumlah kalori serta karbohidrat yang masuk, pantas saja angka di timbangannya mengamuk. Oke deh, entar aku ganti ya mas. Ujar Kayana tak enak lalu mengambil kartu tersebut dan membayar pesanannya. Canggih sekali pameran makanan sekarang. Sistem pembayarannya pun sudah menggunakan kartu. Kayana yang sedikit dusun ini sampai terkaget-kaget dengan perkembangan zaman yang sedikit pesat di kampusnya. Nggak langsung dimakan, tunjuk Adrian pada plastik berisi dimsum tersebut. Atau masih mau beli yang lain? Tanya Adrian, super peka 1000%. Gak usah mas. Respon Kayana gak enak hati, namun Adrian tak menggubris. Dan malah mengajak Kayana menuju berbagai booth stand makanan yang ada. Suka? Tanya Adrian sembari menunjuk stand makanan Korea yang sedang mereka kunjungi. Kayana hanya perlu merespon dengan anggukan ataupun gelengan. Maka pria tersebut akan langsung memesan makanan tersebut. Setelah kira-kira 30 menit menjelajahi setiap stand makanan yang ada, alhasil tangan Kayana sudah dipenuhi oleh beragam jajanan. Adrian mengajaknya mengunjungi stand makanan tersebut dari ujung ke ujung sampai Kayana kewalahan sendiri. Bahkan seniornya ini sampai membeli 5 jenis minuman yang berbeda saking hedonnya. Adrian ini dikasih uang jajan berapa sih kok sampai mampu beli semua jenis makanan yang ada di sini? Kayana curiga dengan jumlah saldo yang diisi Adrian di kartu tersebut. Dari tadi belanja apapun kok cukup-cukup saja. Ada lagi? Tanya Adrian yang masih bersemangat padahal rasanya mereka sudah membeli separuh dari jumlah jajanan yang ada. Udah, cukup mas. Tolak Kayana cepat, dia sedikit meringis saat menatap banyaknya kantong jajanan mereka. Ini sih buat ngasih makan orang sekomplek juga cukup. Mereka akhirnya duduk di bangku taman kampus yang memang disediakan sekalian dengan mejanya.
Kayana menatap takjub pada makanan yang berjejer di atas meja tersebut. Dia bingung harus mulai dari mana memakannya. Karena sedari tadi Kayana sudah ngidam banget makan dimsum. Akhirnya Kayana memutuskan untuk mencoba dimsum terlebih dahulu. Mau, ucap Kayana menawarkan. Boleh, jawab Adrian, dan Kayana pun menyodorkan sumpit ke arah Adrian. Tangan saya kaku kalau pakai sumpit, kata Adrian sembari mengangkat bahunya. Oh, sendok ya, sebentar, ucap Kayana lalu sibuk mencari-cari sendok di kantong kresek yang lain. Suapin aja, bisa kan? Tanya Adrian, modus. Gumam Kayana bingung, namun perlahan bibirnya terangkat membentuk senyuman malu. Dia berdeham sebentar lalu menyuapkan dimsum tersebut ke mulut Adrian. Enak. Komentar Adrian pendek sambil mengunyah makanan. Dia berusaha bersikap sewajarnya. Padahal di dalam hati dia sudah ketar-ketir saat disuapi oleh Kayana barusan. Mau makan lanjut makan mie pangsit pedasnya? Tanya Kayana membuka bungkusan yang baru. Boleh. Jawab Adrian setuju. Ternyata dikasih sumpit. Mau aku mintain sendok garpu dulu? Tawar Kayana bersiap-siap untuk bangkit. Gak usah, saya bisa kok pakai sumpit. Walaupun agak kaku. Cegah Adrian lalu membuka kotak styrofoam di hadapannya dan mulai memakan mie pangsitnya dengan lahap. Loh, katanya susah makan pakai sumpit. Buktinya sekarang makannya lancar-lancar aja tuh. Begah banget, ucap Kayana sambil mengusap-usap perutnya yang sedikit membuncit setelah mukbang barusan. Sisanya mau dikemanain nih mas? Banyak banget. Tunjuk Kayana pada beberapa plastik makanan yang masih belum dibuka. Terserah kamu, mau dibawa pulang juga boleh. Dikasih ke temen-temen kamu juga boleh. Jawab Adrian santai. Aku kasih ke temen-temen aku aja deh ya. Putus Kayana lalu beranjak menuju rombongan teman-temannya yang sedang duduk di bangku yang berbeda. Sebagai anak kos plus anak kuliahan, dapat rezeki namplok begitu tentu saja teman-temannya tidak akan menolak. Mereka seneng banget haha, wajar anak kos. Kayana tertawa kecil sesampainya di meja setelah memberikan sejumlah makanan tersebut. Mas gak mau bareng sama temen-temennya yang lain? Tanya Kayana gak enak hati, karena Adrian sudah menemaninya selama setengah hari ini. Kalau saya bareng teman saya, yang nemenin kamu siapa? Kata Adrian bertanya balik, membuat Kayana mengerutkan keningnya bingung. Perasaan dari tadi Kayana gak pernah minta ditemenin tuh, Adrian saja yang seharian ini menempel-nempel padanya. Aku gak apa-apa kok kalau gak ditemenin, ujar Kayana menyatakan pendapat. Tapi, saya maunya nemenin kamu, kata Adrian santai sembari menatap lurus mata Kayana. Mendengar pernyataan barusan, Kayana jadi terdiam. Pacarnya Mas gak marah? Cicit Kayana pelan. Saya gak punya pacar, balas Adrian cepat. Kamu punya pacar? Tanya Adrian balik dengan nada serius. Enggak, jawab Kayana menggeleng. Senyuman pun terbit dari wajah Adrian tanpa ditahan-tahan. Kemudian dia bangkit dari kursinya lalu berjongkok di hadapan Kayana dan mencubit pipi Kayana gemas. Au, respon Kayana mengaduh. Ya udah, kalau gitu saya aja yang nemenin kamu. Boleh? Tanya Adrian sembari mendongak menatapnya. Kayana yang ditatap seperti itu langsung salah tingkah. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Boleh, jawab Kayana gugup dan wajahnya bersemu merah.
Adrian pun tersenyum geli lalu mencubit pipi Kayana lembut. Imut banget. Gumam Adrian gemas, lalu kembali duduk di bangkunya. Mendengar ucapan Adrian barusan sontak membuat wajah Kayana semakin memanas. Dia pun langsung menutupi wajahnya dengan tangan. Kenapa? Malu ya? Tanya Adrian terkekeh geli. Banget. Jarit Kayana tertahan dan Adrian pun hanya tertawa manis menampilkan lesung pipinya. Duh, jantung Kayana aman kan? Deg-degan banget. Bersambung.